Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Bersyukur malam kita bisa lalui dalam istirahat kita, dan pagi ini kita menikmati hari yang indah, udara segar, dan kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 1. Satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama mulai dari ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang kelima saya baca, ayat 6 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita tidak hidup, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Allah kita melihat di sini bagaimana Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan ya. Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kemudian yang menjadi bagian penting yang kita mau renungkan adalah kita sebagai orang yang menyebut diri pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita juga hidup di dalam terang? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau ada orang yang berkata dia percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, nah tetapi bagaimana perbuatannya? Adakah perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan terang atau perbuatan gelap? Ayat 6 berkata begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, jika kita katakan kita umat Allah, jika kita katakan kita orang Kristen, jika kita katakan kita ini pengikut Kristus, jika kita katakan oh saya ini anak-anak Allah, jika kita katakan aku orang percaya, ya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Wow, jadi kalau kita lihat sekarang ada banyak orang-orang pendusta. Kalau mereka menyebut dirinya sebagai orang Kristen, ya, mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, mengatakan dirinya bahwa dia hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi hidupnya adalah dalam kegelapan. Apa itu hidup di dalam kegelapan? Perbuatan hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Perbuatannya jahat, kelakuannya jahat, kata-katanya tidak baik, menyakiti orang lain, ya. Pikirannya kacau balau, merancangkan rancangan yang jahat, ya. Perbuatan-perbuatannya tidak memuliakan Tuhan. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti ketika dia menyebut bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, sesungguhnya dia telah berbohong, ya, telah berbohong, telah berdusta, dan sebenarnya tidak ada kebenaran di dalam dia.
Nah, ayat yang ketujuh, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi karena kematian Yesus di kayu salib itu, ya, darahnya yang kudus, yang tak bercacat celah itu membasuh dosa-dosa kita, ya berarti kita keluar dari kegelapan, kita tidak ada dari dalam kegelapan, kita tidak dikuasai oleh kegelapan, kita sudah hidup di dalam terang. Ya, jadi dengan kekuatan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Nah, kalau dengan kekuatan diri sendiri secara manusia, karena ketidakmampuan kita menyelesaikan dosa kita, berarti manusia itu masih hidup di dalam gelap. Jadi orang-orang yang belum mengalami, ya, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, belum mengalami kelahiran baru, ya, belum percaya kepada Yesus, belum dibasuh dia dengan darah Yesus, berarti dia masih hidup dalam kegelapan. Berarti dia tidak hidup di dalam Tuhan. Oh, mungkin berkata, enggak, saya udah hidup dalam Tuhan kok, saya orang percaya. Ya, tapi kelakuannya menunjukkan dia bukan orang percaya. Dan sesungguhnya dia belum orang percaya. Ya, belum memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, perlu ada pembuktian di dalam hidup kita hari lepas hari, ya, bahwa kita orang-orang yang hidup di dalam terang, ya, hidup di dalam terang sama seperti dia dikatakan ada di dalam terang, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Kristus, hidup bergaul dengan Kristus. Kristus adalah kebenaran, Kristus adalah terang dunia, Dia adalah terang itu. Berarti kita pun akan mengalami terang itu, kita akan hidup di dalam terang. Dengan kata lain, terang itu akan terpancar juga dari kehidupan kita. Amin. Kita jadi saksi, kita jadi berkat. Nah, kalau kita berkata, oh, saya tidak berdosa kok, saya nggak berbohong, saya nggak menipu, saya nggak bla bla bla, ya, saya tidak ada dosa, kan? Oh, berarti kita sudah menipu diri kita sendiri dan berbohong kepada Allah. Ya, di ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kamu menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kayak begini, ada orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Ya, saya tidak berdosa, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak melakukan hal yang lain, bla bla. Pokoknya saya tidak berdosa. Nah, ketika kita berkata saya tidak berdosa, kita sudah menipu diri kita sendiri, karena ya kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa, ya, sudah hidup di dalam dosa sebelumnya, karena kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Ya, oleh satu orang semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa berkata, oh, saya tidak ada dosa? Kita semua berdosa, kita manusia berdosa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui darahnya yang kudus itu yang membasuh kita ketika kita datang kepada Dia. Ya, kalau kita datang kepada Dia, dosa-dosa kita diampuni. Maka dikatakan ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan, aku sadar aku orang berdosa, ya, aku melakukan hal yang tidak selayaknya aku lakukan, ya, aku sudah berbuat ini dan itu yang mendukakan hatimu, ampuni aku Tuhan. Nah, maka Tuhan mengampuni kita. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita ini walaupun berkata, oh, saya orang percaya, saya mengikut Kristus, saya sudah lahir baru, kemudian otomatis perbuatan kita baik, suci, kudus, tidak. Ya, masih kita dalam kedagingan ini. Tetapi kuasa dosa tidak lagi menguasai kita. Jadi ada potensi di dalam diri kita untuk menghadapi keinginan-keinginan daging tadi, ya, yang membawa kita untuk berbuat dosa. Kita matikan itu. Nah, ini namanya berkesinambungan, progresifnya di situ.
Ya, jadi kita hari lepas hari semakin dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan oleh firman Allah. Maka sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kalau kita berkata saya pengikut Kristus, kita berkata saya anak Tuhan, saya orang percaya, berarti kita adalah anak-anak terang. Hidup kita adalah hidup yang terang, bukan dalam gelap. Amin. Dan itu harus kita buktikan. Orang lain akan menyaksikan sendiri, adakah kita ya hidup di dalam terang atau hidup di dalam kegelapan. Dan Roh Kudus ya yang berdiam di dalam diri kita, yang menolong kita, memampukan kita sesungguhnya untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Mari kita praktekkan hidup dalam terang, karena kita bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, dan Dia adalah terang itu. Kegelapan tidak ada di dalam Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita hari lepas hari. Kita tunjukkan kehidupan kita di mana kita hidup di dalam terang. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada terang itu. Dia akan menolong kita, memberi yang terbaik bagi kita. Yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan berserahlah kepada Dia. Kita naikkan satu pujian.